Kita perlu membangun pimpinan-pimpinan dengan kelas dunia. Kita perlu mempercepat proses teknologi transfer. Nah, itu tantangannya apa? Dihubungkan dengan be global, dihubungkan dengan membangun pemimpin-pemimpin kelas dunia. Stay tune. Untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali melihat videonya Instagram, dengan Hora, passion saya adalah learning, pembelajaran, pengembangan talent, dan tentunya tema-tema budaya. Ya, selamat datang kembali Insight Learners, Insight Leaders. Ini video kita yang mengenai Be Global, membangun pimpinan-pimpinan kelas dunia. Saya mulai karir saya ya di pertengahan 90-an. Itu pada dasarnya adalah temanya di mana tema globalisasi itu kayaknya menjadi top ya, globalisasi sama digitalisasi. Kalau sekarang kan globalisasi agak mulai menurun ya. Dalam konteksnya globalisasi, itu tema cross cultural competence itu waktu itu di Jerman itulah buminya. Ada hubungannya dengan misalnya bukunya The World is Flat. Kemudian kita juga tahu itu The Rise of China ya, mega trend Asia. Waktu itu kan semua orang bicara tentang Asia, dan untuk bule-bule ini mendadak mereka perlu tahu budaya Asia, cara berpikir Asia gimana sih, kenapa kok Asia itu sukses. Itu kan dimulai dari Jepang ya. Setelah itu kan orang-orang bicara tentang overseas Chinese ya, yang dibilang apa, babu network waktu itu. Ada ceritanya empat naga, dua macam segala macamnya. Habis itu kan ditutup dengan Cina ya, Cina dengan risingnya dia. Kalau kita bicara nanti tentang Be Global, itu saya akan bahas mungkin beberapa aspek. Saya mulai dengan periodenya saya di Jerman, memulai karir tahun 96 sampai dengan 2003. Yang utamanya kalau kita bicara Be Global adalah bagaimana mempersiapkan orang-orang untuk menjadi global player. Global player artinya apa? Mereka akan bekerja di negara lain, mereka bekerja di berbagai negara. Saya merasa bersyukur sebagai seseorang yang sangat beruntung bahwa klien bisnis pertama saya itu adalah pemerintah Jerman. Sebagai organisasi namanya DSE, Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung, yang sekarang lebih dikenal dengan nama GIZ ya. Itu kan salah satu badan untuk global government collaboration yang terbesar di dunia ya, di dalamnya. Waktu itu saya dikenalkan oleh profesor saya, karena profesor saya tidak ada waktu, kemudian saya dikirim mewakili dia, dan akhirnya organisasi ini menjadi klien saya hampir 5 tahun di sana. Saya sebagai trusted advisor untuk temanya waktu itu dibilangnya IKCET, Interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit. Jadi 5 hari workshop untuk mempersiapkan para tenaga ahli Jerman sebelum mereka dikirim ke luar negeri. Fokus saya waktu itu Asia. Jadi yang menjadi peserta saya itu mereka-mereka yang nanti dikirim ke Indonesia, ke Cina, ke India, ke Vietnam, ke berbagai negara di Asia. Dan kebanyakan posisi-posisinya tidak jelek. Saya pernah ketemu dengan peserta saya di Indonesia, ternyata dia di Indonesia adalah penasihat menteri ya. Penasihat menteri, saya datang ke sana, wah dikenalin orang-orang Indonesia, agak heran. Waktu umur saya masih awal 30, dibilangnya ini guru saya nih dari Jerman, yang ngajarin saya di Indonesia mau seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang IKCET, Interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit, programnya itu 5 hari. Kan kita bicara tentang Be Global ya. Mempersiapkan orang-orang ini untuk menjadi global player. Mempersiapkan para tenaga ahli ini untuk bisa melihat perspektif dari budaya lain. Untuk mereka bisa punya suatu sensitivitas bahwa di budaya lain itu cara kerja, cara berpikirnya beda di dalamnya. Di budaya lain itu ada beberapa ritual yang perlu kita perhatikan. Programnya 5 hari. Kita memakai metodenya sih bervariasi ya. Yang paling core-nya biasanya di sana itu adalah role play, role and spiel. Di mana saya bermain sebagai misalnya pejabat Cina, kemudian tenaga ahlinya sebagai advisor saya, kemudian pertama kali kenalan misalnya seperti apa. Biasanya yang klasik orang Jerman, mereka kadang-kadang kesulitan di dalam hal small talk. Kalau mulai small talk itu seperti apa? Bagaimana memberikan feedback yang kritis. Kemudian kita ada metode yang lain yang dibilang critical incidents ya. Jadi semacam ada suatu situasi yang meaningnya, artinya itu bisa double. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa nih berbagai perspektif. Metode berikutnya misalnya case study. Case study jadi kalau case study itu biasanya kertasnya itu bisa 3-5 lembar. Kalau critical incident biasanya setengah halaman ya di dalamnya. Kalau role play itu bisa dalam artian role play yang agak kompleks atau role play yang cukup simpel. Jadi yang kita tekankan dasar daripada teorinya adalah
Deutsche Kultur Standard konsep itu yang dikembangkan oleh profesor saya. Karena itu saya dikirim ke sana. Itu yang menjadi dasar dan bagaimana mereka bisa mengerti Jerman itu apa sih artinya. Di luar negeri nanti kalau ketemu dengan orang Indonesia itu gimana sih? Ketemu dengan orang Cina dan harus bekerja sama. Saya punya suatu tim, saya punya customer dari budaya yang berbeda, apa yang mesti saya lakukan. Berjalan dengan ini kira-kira setelah 3 atau 6 bulanan saya dapat klien bisnis saya yang kedua. Klien bisnis saya yang kedua juga cukup lama. Kalau yang DSE ini, GIZ itu 5 tahun di Jerman. Kalau yang Siemens itu akhirnya hampir 13, 12, 15 tahun ya. Programnya agak sama juga, Interkulturelle Zusammenarbeit, Interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit. Hanya bedanya kalau di Siemens secara hari 3,5 hari. Dari Siemens kemudian lanjut saya dapat BASF dan boleh dibilang mayoritas daripada perusahaan besar Jerman ya. Karena di tahun itu kita bicara tahun 96, 97, 98 itu adalah tahun di mana international assignment, globalisasi international assignment itu salah satu yang menjadi core suksesnya banyak perusahaan di Jerman, dan mereka melihat bahwa ternyata budaya itu berbeda. Orang-orang yang dikirim harus dipersiapkan dengan lebih bagus. Bagaimana deal dengan culture shock misalnya. Kita pernah ngomong ya tentang culture shock. Bagaimana lebih mengerti perspektif budaya yang lain. Nanti kalau kita lihat lagi bedanya dalam mempersiapkan tenaga ahli ataupun mempersiapkan para manajer sebagai global leader, itu mungkin agak bedanya gini. Kalau kita mempersiapkan orang-orang dari GIZ ya, dari pemerintah Jerman, nanti dia akan kerja di pemerintah Indonesia atau pemerintah Cina atau pemerintah Vietnam. Biar bagaimana kan dia yang harus lebih banyak adaptnya. Karena kan konteksnya kan ya organisasi yang dia join kan tidak akan berubah hanya karena ada satu orang Jerman datang. Karena itu pengertian daripada perspektif budaya lain itu perlu lebih dalam, perlu agak beda. Dan kalau kayak Siemens, biar gimana kan konteks bisnisnya itu sama ya, global bisnis, multinasional, walaupun tetap tiap negara, tiap budaya itu punya uniqueness-nya masing-masing. Di periode saya yang kedua, itu periodenya saya di China, tahun 2004 sampai dengan 2014 ya. Yang di sana itu kan China nih, bangun nih di sananya kan, bangun orang-orang China untuk bisa kerjasama dengan orang luar negeri, virtual team. Juga orang-orang dari Eropa yang datang ke China untuk lebih mengerti lagi kenapa kok China itu sukses. Akhir 2003 dari Jerman saya pindah ke Cina. Saya mendapatkan panggilan atau undangan untuk menjadi guru besar di sana, di Zhejiang University. Itu akan banyak video saya ya yang cerita tentang itu. Tapi sekarang yang saya mau cerita, saya datang ke China itu juga di saat ini China ini sebagai rising star ya, apalagi terutama untuk perusahaan-perusahaan Jerman. Jadi begitu saya datang sampai di China, itu kontak untuk kemungkinan bantu teman-teman melakukan sebagai trusted talent advisor, itu kesempatannya mendadak banyak banget. Salah satu klien saya pertama di China itu saya dapatkan kontak dengan SAP, yang akhirnya saya menjadi trusted talent advisor di sana mungkin hampir 7 tahun ya. Ini bentuk big global yang beda. Kalau tadi waktu di Jerman, di awal-awalnya di Jerman itu kan kebanyakan kita bicara tentang international assignment. Kalau di China saya bicara tentang dua hal. Kalau kita bicara tentang big global, kalau di SAP tugas saya waktu itu adalah global virtual team. Dalam artian mungkin teman-teman tahu ya yang di IT itu kan waktu zaman-zamannya itu 2003 2004 ya, itu kan awal-awalnya yang dibilang the world is flat, kemudian roda pekerjaan itu berputar ya, dari Cina pindah ke Amerika, Amerika pindah ke Eropa, Eropa balik lagi ke Cina, kerja seakan-akan 24 jam. Nah ini orang-orangnya kan nggak ketemu ya, tapi dia harus bisa bekerja secara virtual. Nah salah satu fokusnya dalam bekerja secara virtual adalah mengerti tentang tema budaya ya. Secara metode agak-agak mirip dengan yang di Jerman. Kita bicara tentang critical incident, role play, case study. Cuma bedanya sekarang gini, yang pertama adalah pesertanya ini orang-orang Cina. Kalau sebelumnya kan pesertanya orang Jerman dan Eropa ya. Yang mana cara belajarnya orang Cina, strategi dia untuk cross culture sensitivity-nya itu agak berbeda.
Kemudian temanya sekarang adalah virtual team, bukan mereka ini pergi ke negara itu ya. Yang menarik yang saya ingat sewaktu mengajar hampir berapa tahun di sana ya, hampir tiap 2 bulan biasanya saya ke Shanghai, saya tinggalnya di Hangzhou untuk mengajar di SAP di sana. Kayak gini, yang paling gampang gini deh, kalau China itu kan orangnya lebih fleksibel, kalau Jerman itu kan orangnya lebih kaku ya. Nah, sedangkan sekarang itu customernya kan di China, customernya kan berarti selalu akan ada perubahan. Sedangkan begitu ada perubahan, minta ke yang Jermannya dengan kekakuannya kan selalu ada kesulitan kan, bagaimana convince kolega-kolega di Jerman ini untuk lebih fleksibel. Kemudian kalau yang dari Jerman kan permintaannya adalah bagaimana yang di China itu cara kerjanya lebih terstruktur segala macam. Bagaimana cara ngomongnya, bagaimana proses kerjanya, bagaimana membuat suatu perencanaan. Itu kan yang kita ngomongin di dalam project-project pelatihan tentang global virtual team. Yang kedua, selama di China itu saya banyak melakukan kayak semacam benchmark study ya, dengan role saya di Zhejiang University, kemudian kontak-kontak saya di universitas-universitas di Jerman, Austria dan Swiss. Itu kita sering dapat kayak program executive education datang ke China selama 5 hari biasanya. Kemudian programnya adalah doing business in China. Bagaimana lebih mengerti kalau kita mau berbisnis dengan orang China itu apa. Di sana yang kita bicara, dan yang menjadi kekuatan kita, terutama kita bicara dalam konteks budaya. Bagaimana mengerti apa yang terjadi di China dengan lebih mengerti budayanya, dengan lebih mengerti konteksnya, lebih mengerti situasinya. Ya, di bagian yang terakhir kita bicara tentang Indonesia. Konteks big globalnya Indonesia kan agak beda ya. Kita kan bukan negara ekspor kan utamanya ya. Tapi kita perlu membangun pimpinan-pimpinan dengan kelas dunia. Kita perlu mempercepat proses teknologi transfer. Nah, itu tantangannya apa? Dihubungkan dengan big global, dihubungkan dengan membangun pemimpin-pemimpin kelas dunia. 2014 saya kembali ke Indonesia dari China. Nah, di sini tantangan big globalnya agak beda nih. Kita bicara tentang big global, membangun pemimpin-pemimpin kelas dunia ya. Kalau di Indonesia saya mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan kesempatan bagaimana develop para top leader di beberapa perusahaan besar di Indonesia, BUMN besar di Indonesia. Yang mana di tahun 2020 kita malah berhasil memenangkan EFMD Award ya, sebagai program pengembangan top talent salah satu yang terbaik di dunia, bukan salah satu sih, yang terbaik di dunia. Nah, kalau di Indonesia tantangannya apa? Kita bicara tentang big global, karena di Indonesia kan bisnis utamanya bukan kayak di Jerman ya, yang mereka pada dasarnya ekspor, China yang pada dasarnya ekspor. Di Indonesia kalau kita bicara tentang big global, mengembangkan pemimpin-pemimpin kelas dunia, itu utamanya kan bagaimana mengupgrade kualitas daripada para leader di Indonesia ini supaya bisa compete dengan rekan-rekan sejawat di luar negeri ya, di sini ya. Yang mana di sini kalau dalam konteks konsepnya big global, pemimpin-pemimpin kelas dunia, kelebihan orang Indonesia yang pertama adalah pada dasarnya dengan kita yang berasal dari sebuah negara yang highly diverse, kita punya semacam sensitivitas ya terhadap perbedaan budaya, terhadap perbedaan yang ada di dunia inilah. Kita banyak dengar bahwa pemimpin-pemimpin orang Indonesia yang sukses di luar negeri biasanya kekuatannya adalah kita itu menghargai perbedaan. Kita bisa punya suatu perasaan adanya suatu perbedaan. Yang kedua, biasanya kita sebagai para pemimpin yang level kelas dunia, kita itu lebih approachable. Biasanya kita dianggap oleh counterpart kita, teman-teman sejawat kita, bahwa kita itu ramah, kita itu gampang dideketin, kita gampang berteman lah. Dan gampang bertemannya ini dengan orang berbagai macam tipe ya, karena background kita juga. Nah, nanti tantangannya di Indonesia sebagai pemimpin kelas dunia ya, untuk saya sih bagaimana kita sensitif terhadap topik transfer teknologi. Di transfer teknologi ada dua hal untuk saya sebagai pesannya dalam konteks big global. Yang pertama untuk saya, terutama kalau dibandingkan dengan Cina ya, itu kita terlalu pasif sih dalam artian transfer teknologinya. Caranya kita belajar itu lebih pada menunggu ya.
kadang-kadang perlu disuapin ya, dan bisa kita sendiri yang sampai kalau di China itu kan boleh dibilang levelnya itu sampai kayak seakan-akan kesannya itu mencuri ilmu ya. Kalau di kita masih agak sedikit nungguin yang mau ngajarin itu menjelaskan. Nah ini terutama dalam konteks proaktif dengan adanya sekarang ini digitalisasi segala macam, YouTube. Ini sebenarnya banyak potensi dari Indonesia yang tidak kepakai. Kita perlu lebih proaktif, ambil ilmu, belajar, ngejar, bukan nunggu ya. Yang kedua, dalam konteksnya transfer teknologi ini sebagai big global, nanti tantangannya adalah culture sensitive sih. Sebenarnya kebutuhan kita itu apa? Karena kalau di Indonesia kecenderungannya, kalau saya mengamati diskusi-diskusi di sini, terutama dibandingkan dengan Jerman, dengan Cina yang saya kenal ya, ideal kita itu nanti menjadi terlalu berfilsafat sehingga tidak ada penyelesaian, atau kita terlalu menerima nih konsep-konsep asing sehingga belum tentu itu nanti cocok untuk diterapkan di negara kita. Ya, jadi kalau kesimpulannya sekarang kita big global ya, kita ngelihat yang namanya big global, membangun pemimpin kelas dunia. Yang waktu di Jerman kita bicara utamanya adalah bagaimana mempersiapkan pengiriman orang-orang ke luar negeri, bagaimana mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja sebagai global player. Waktu di China kita bicara tentang big global, kita bicara tentang virtual team ya. Kemudian kita bicara tentang bagaimana orang datang ke suatu negara melakukan satu benchmark, benar-benar ngerti konteks budayanya, benar-benar mengerti tentang nantinya kalau mau bekerja sama itu seperti apa. Konteks Indonesia, big global, tantangan utamanya bagaimana kita meningkatkan kelasnya, bagaimana kita bisa mempercepat proses transfer teknologi dengan lebih sensitif, dengan lebih agresif, dengan lebih proaktif.